Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Sayyid Muhammad bin Ali bin Hasan al-Maliki rahimahullah wa nafa'ani wa nafa'ana wa iyyakum bid-dharin amin. Bismillahirrahmanirrahim. At-tarhibu fis safati wal isari. Anjuran di dalam kedermawanan dan mendahulukan. Wadami dan mencela al-bukhl dan pelit, wasyuhh dan sangat pelit, wal hirs rakus, wal amal berangan-angan, wa tarhibu dan larangan, bil wasiyati di dalam wasiat. Tadi di atas itu bukan anjuran, larangan. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Shadaqallahul adzim. Wasari'u dan bercepat-cepatlah ila maghfiratin mendatangi ampunan min rabbikum dari Tuhan kalian, wa jannatin arduha dan surga yang telah dipersiapkan, samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin, yang mana itu semua sudah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, untuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra, yang mana orang-orang yang menginfakkan atau mensedekahkan hartanya fis sarra'i, baik dalam keadaan sarra'i wa dharra'i, baik dalam keadaan senang maupun susah. Ayat ini menunjukkan tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kepada kita semua, kepada para hamba-hambanya, agar selalu mengingat akan kebaikan. Ketika kita ada saatnya iman kita sedang kuat, ada saatnya iman kita sedang melemah. Makanya hati itu dibagi menjadi dua. Ada hati tingkatan yang qalbun. Qalbun itu kalau di dalam bahasa artinya masih berbolak-balik. Ibadah merasa khusyuk atau merasa tidak khusyuk
itu terkadang masih tergantung hatinya. Itu namanya hati yang masih kontrol. Ya. Maka dari itu kita perlunya membersihkan hati kita, memperbaiki hati kita. Itu semua akan mempengaruhi dalam kehusukan kita, dalam menjaga perilaku kita. Jadi hati yang pertama adalah namanya kolbun. Kolbun itu masih berbolak-balik. Yang mungkin tidak ada merasakan itu, ya berarti masih tingkatan kolbun. Kalau tingkatannya orang-orang soleh, apalagi para anbiya, itu fu'adun, hati yang kuat, punya hati yang tetap. Jadi kalau bukan berarti hari-harinya ibadah terus, bukan begitu. Artinya hatinya tak kenal ada ya. Apapun yang di depannya, apapun yang terlihat, ya itu biasa saja. Paham ya? Kalau orang masih kolbun, masih gampang tergiur apa yang dilihat, kan begitu ya. Jadi misalkan sudah niat, saya nanti malam mau tidur cepat, sholat tahajud. Ternyata sebelum tidur ada notif telah tayang film terbaru, misalnya telah terbit cerita terbaru. Bukan akhirnya tidurnya malam, tahajud ditinggalkan. Atau mungkin ketika kita ibadah rasanya itu beda ketika sedang keadaan sendiri atau ramai, keadaan jamaah atau sendiri, itu kadang merasa lebih khusyuk ketika berjamaah atau ramai. Berarti menandakan hati kita masih berbolak-balik imannya, belum merasakan kesempurnaan, ketenangan khusyuk di dalam ibadah. Maka itu PR kita harus diperbaiki. Dan pernah merasa tenang sedangkan ibadah kita masih belum karuan, hatinya masih kemana-mana. Itu yang kita takutkan, karena nanti di akhirat Allah mengatakan, adalah usaha kamu tidak sholat, kamu tidak ibadah. Itu yang kita takutkan. Karena apa? Menunjukkan ibadah kita tidak ikhlas. Makanya kita perlu perbaikan diri. Siapapun ya perlu namanya memperbaiki diri sendiri. Jangan menyalahkan orang lain, mengklaim orang lain. Tugas kita adalah perbaiki diri kita sendiri. Makanya dalam Al-Quran jelas ada. Terkadang ada orang golongan suka mengingatkan orang lain, mengklaim orang lain, menyalahkan orang lain, tajasus, memata-matai orang lain, tapi diri sendiri tidak diperhatikan. Itu salah. Ya, itu salah. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menyeru, ketika ada kebaikan maka cepat-cepatlah. Maka serulah. Sebagaimana ketika kita mendengar misalkan di Shopee di tanggal 11 ada promo besar-besaran, ada pembagian handphone gratis untuk 10 orang pertama misalnya. Itu apa kira-kira? Ramai, berbondong-bondong. Tapi nyatanya kalau kebaikan urusan akhirat sepi, peminatnya sedikit. Sedangkan kita itu juga di dunia. Kalau kalian baca kitab Taruh pada Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi tentang alam barzakh saja, itu mereka itu bukan jadinya, ya. Itu berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalian kalau minggu berangkat al-Busra kemarin ya mengupas tentang kitab Taruh karena Imam Ibnu
Qayyim al-Jauziyah. Hanya berangkat terus juga ada nilainya. Nah, ya. Kelas 4 itu lulus harus sempurna nilainya. Nah, ya. Wajib itu. Kelas 2, 3, 4 itu wajib al-Busra. Itu sudah ditetapkan oleh almarhum Ustaz Hasan. Nah, ya, bagus. Jadi kamu mau berangkat nilai teman-teman itu, kamu akan menggantinya. Ya, secara mengambil ijazah. Makanya berangkat al-Busra. Paham ya? Gak bisa diantarin. Pakai motor sudah boleh. Subuh kan sepi, gak ada polisi hilang subuh. Paham ya? Jam belum pulang, gak ada polisi jam belum hilang. Polisi jam 7, jam 8 hilang. Paham ya? Dan hari Minggu pagi sepi Pak. Yang kayak hari Lebaran, kayak hari. Makanya berangkat ya hari ini. Nah, wasari bercepat-cepatlah menuju kebaikan. Ya, kalau kita menemukan pintu kebaikan, ada majlis ilmu, pertemuan di situ dibahas tentang hal-hal kebaikan, ya, tentang ilmu, maka datangi. Nah, ya, apalagi kalian, alhamdulillah masih ditakdirkan, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap melanjutkan pendidikan program Wusta walaupun terpaksa karena perintah orang tua. Alhamdulillah kalau kemauan sendiri. Nah, ya, itu harusnya kalian manfaatkan dengan baik hal itu. Ya, harusnya manfaatkan. Jangan sampai kalian ya dengarkan cuma modal berangkat saja tanpa ada keseriusan. Itu yang memang. Nah, jadi begini, dengar. Kadang seorang murid merasa aman ketika jenjangnya masih bawah. Ya kalian, ya jenjangnya masih ada yang kelas 1, kelas 2. Ya, kalau udah kelas 4 sudah mulai bingung, pelajaran tidak banyak, ketinggalan banyak, kalau nggak paham, nanti dia bisa nggak lulus. Nah, ya, jadi harus menerapkan kelas 4 ini kalau nggak serius ya nggak lulus, mengulang tahun depan. Nah, mau tidak mau, makanya begitu. Kalian sungguh-sungguh ya sempatkan Wusta ini wajibnya 4 tahun, tapi sunnahnya kalau pengen memang bisa baca kitab, ya terus ada program sanawiyah. Nah, tingkat sanawiyah. Kembali lagi. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyerukan ya kepada para hambanya, bercepat-cepatlah ya mendatangi kebaikan, mendatangi tempat yang memang Allah ridhoi dan membuat Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa para hamba itu. Maka datangi kayak majelis ilmu ini ya. Disinilah tempat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Disinilah Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan. Ya, beberapa menit ya kita duduk, itu kita nggak terasa dosa kita sedang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita istiqomah, mu'iddat lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala ya itu sudah menyiapkan bagi orang-orang yang bertakwa apa? Wa jannatin arduha surga. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk bima tibai, kedua pundak. Ibnu Umar pernah pundak
pedangnya itu ditekuk atau kayak pegang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Unfit dunya, ka'annaka gharibun." Jadilah di dunia, engkau hidup di dunia, ka'annaka seakan-akan engkau gharibun, asing. Jadilah di dunia seakan-akan engkau asing. Nah, apa maksudnya? Dengarkan semua. Kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah ditakdirkan menjadi seorang muslim, orang Islam. Dulu ketika Adam dan Hawa sebelum diusir dari surga, disitulah asal habitat kita. Kita semua di sini aslinya itu penduduk surga. Amin. Ya. Kita semua aslinya ini adalah penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Benar kan ini? Artinya apa? Ketika kita sudah lahir di dunia ini, anggap ini singgahan sementara. Dan anggap ini bukan rumah kita, dunia. Tujuannya apa? Biar kalian itu tidak terlena di dunia itu. Ini sesuai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sekarang ada fasilitas apa ya? Benar ini. Kalian hidup sekarang lebih enak ketimbang hidup dulu, kan gitu. Kasarannya. Zamannya Ustaz, HP masih Nokia itu hitam putih. Sini Ustaz itu hitam putih. Ya, nggak ada warnanya. BlackBerry belum muncul. Apalagi model kayak Xiaomi, ya kan? Samsung zaman sekarang, WA nggak ada. Ada itu tahun-tahun ya 2000 berapa itu? 2012, 13, 14 itu ada BlackBerry muncul. Sampai sekarang besar sekali perkembangan handphone itu. Jadi masih baru-baru handphone yang kayak gitu ya baru-baru. Tujuannya kalian menjadikan hidup di dunia ini asik, artinya tidak merasa nyaman itu loh. Paham maksudnya? Kayak Amira bertamu ke rumahnya Salsa, nggak mungkin seenaknya sendiri ke belakang ke kamarnya Salsa tanpa izin, ya, kayak rumah sendiri. Walaupun Salsa ngomong anggap seperti rumah sendiri, tapi tetap itu bukan rumah saya. Iya nggak? Ya, kayak lama berangkat kami desi dulu, apa ya langsung masuk ke dalam. Desi, apalagi desi masih mandi, langsung masuk, nggak salah. Orang tuanya sama orang tua apa? Penghuni rumahnya desi itu bingung. Siapa nih? Langsung masuk. Desi jemput. Desi juga bingung. Orang mana? Kok beraninya masuk rumah? Udah di situ loh. Iya. Merasa nggak memiliki. Coba kalau kalian itu seperti itu. Dan ini perlu ditanamkan di hati kalian semua. Paham ya? Jadi biar tidak lalai, terlena tentang kenikmatan dunia. Kau menikmati kenikmatan dunia asalkan tidak melewati batasan syariat agama Islam, maka silakan, tapi jangan keasikan. Paham ya? Maksud ya? Kayak sekarang sudah ada HP, ada fasilitas. Gunakan HP dengan baik dan benar. Jangan buat sesuatu yang haram, melihat yang haram
mendengarkan yang haram daripada menulis yang haram, gibah, ya, cerita temannya, jelek temannya. Kamu nggak kamu tadi sekolah itu ini loh, kenapa dia yang paling mabuk? Nah ya, awamir sabil atau seperti orang yang menyeberang jalan, ya, atau orang yang mau menyeberang jalan. Amir sabil itu seperti pengembara, ya, amir sabil seperti pengembara, seperti pengembara jalan. Nah, ya. Dari hadis ini, ya, Nabi SAW mengingatkan kepada kita semua, jadilah hidup di dunia itu sebagai orang asing, ya, atau sebagai seorang pengembara. Artinya adalah kita hidup di dunia jangan terlalu asik sehingga melanggar ketentuan batasan-batasan yang telah Allah berikan kepada kita. Paham? Allah nyuruhnya apa dari dirinya? Kamu makan minum terserah, tapi dari hasil yang baik, hasil yang halal, dan makanan yang dimakan harus sesuai syariat agama Islam yang telah Allah tentukan. Paham ya? Kamu makan apa saja silakan, tapi jangan makan bukan haknya kamu, dan yang dimakan harus halal. Paham ya? Kemudian kau hidup di alam semesta ini terserah di mana saja, tapi ingat kamu harus tahu batasan yang telah Allah berikan. Paham ya? Berarti kalau begitu, yang penting saya taat kepada perintah Allah, menjauhi apa yang dilarangnya saja, ya Ustaz. Jangan sampai situ. Kenapa? Karena kita hidup di dunia tidak sendirian. Ada orang lain, ada tetangga. Kita hidup bertetangga, bernegara, harus mentaati perintah, ya, perintah-perintah yang dikeluarkan oleh kepala negara, presiden, nah, ya, kepala presiden. Itu ya. Jadi jangan seenaknya. Kamu punya HP, Desi punya HP, saya beli HP ini dengan apa? Uang saya sendiri. Ya terserah saya mau ngapain HP ini. Ya kalau bahasa terserah Desi, HP-nya mau dibanting, mau dipeluk ya silakan ya orang gila, ya kan? Tapi harus tahu batasan. Apa maksudnya? Jangan kau buka yang bukan milikmu, ketentuanmu. Paham ya? Habis kota ada wifi orang, bobol wifi. Kemudian apa lagi? Melihat sesuatu yang diharamkan. Paham ya? Yang tidak boleh menurut syariat agama Islam. Kemudian apa lagi? Dipakai untuk judi online. Paham ya? Ambil contoh. Setiap HP kalian pasti ada namanya WhatsApp. WhatsApp itu tujuannya apa sih dibuat? Mungkin bisa memberitahukan kepada orang lain tanpa harus bertemu. Benar? Ya. Bisa lewat tulisan, bisa lewat telepon, bisa lewat video call, bisa lewat voice call. Ya, itu ya. Dan hukumnya WA apa? Mubah, gak dapat pahala, gak dapat dosa. Tapi WA itu bisa dapat dosa kalau digunakan tidak sesuai WA-nya.
Untuk apa? Ngecek ayam web, ngecek ayam web, ayam-ayaman, video call sama ayam web. Tapi belum tidur, web ya. Itu yang asalnya akhirnya jadi dosa. Ya. WA-nya nggak dosa, orang yang buat WA nggak berdosa. Yang berdosa siapa? Yang gunakan. Kenapa kok gunakan WA untuk itu? Paham ya? Pengguna WA hanya menciptakan untuk mempermudah memberitahukan orang lain tanpa harus bertemu. Paham ya? Bener ya? Voice note, halo, suaranya sama. Almira, halo, kok aku kapan salsa? Nggak mungkin bisa sesuatu jadi tuna bebek. Nggak mungkin. Ya, sebenarnya Almira. Tentu ya. Nah, mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Semoga bisa bermanfaat daripada penjelasan hari ini. Ya. Poinnya adalah kita ketika di depan kita nampak sebuah kebaikan, jangan disia-siakan. Paham ya? Hiduplah sesuka kalian, asalkan tidak keluar daripada jalur syariat agama Islam dan mentaati peraturan yang telah dibuat oleh negara. Paham ya? Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi